benar politik di Turki itu memengaruhi orang-orang sampai mereka itu mengubah kepercayaannya gitu loh. Halo semuanya, ketemu lagi sama kami The Kursuns di The Kursuns Channel. Channel. Akhirnya bisa syuting lagi, oke? Ya. Oke, pertama-tama kita mau menepati janji kita tentang pengumuman giveaway. Yep. Alhamdulillah kami berdua udah menemukan 2 pemenang. Sebenarnya pengennya sih semua ngasih ya, tapi ya karena keterbatasan hadiah juga, jadi kami memutuskan untuk memilih 2 pemenang dan akan diumumkan oleh Pak Mustafa. Ini bukan lomba sih, kita berbagi-bagikan. Jadi kita juga punya hadiah yang terbatas dan itu susah sekarang dapat dari Turki juga karena gak ada yang bolak-balik karena kondisi seperti ini, ada virus dan ada lockdown dan segala. Oke, jadi siapa nih Pak pemenangnya? Saya agak cari yang unik dan yang buat saya agak Wow. agak wow atau agak kaget sedikit lah. Kami pilih 2 orang. Yang satunya namanya Ayom Pratiwi. Ayom Pratiwi, Iya. siapa? Oke, Ayom Pratiwi yang pertama, yang kedua Oke, yang kedua Belinda Salsabila. Belinda Salsabila. Oke, Belinda selamat. Salsabila. Selamat untuk Ayom dan Belinda. Kalian bisa kirim alamat kalian di Instagram ke Instagram aku Audia Kursun atau Diavana Sevo atau ke email audia545@gmail.com di sini ya. Kalian Oke. bisa kirim alamatnya. Kenapa? Oke, alasannya silahkan Pak. Alasannya apa? Yang dari Pratiwi itu yang bikin saya agak suka komennya itu bergerakannya sebenarnya. So, yang dia kasih itu yang mereka akhirnya jual apa yang mereka punya. Itu buat saya agak kaget karena saya pikir kalau saya kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, saya bisa berani nggak untuk gerakan itu. Jadi itu buat saya ya contoh yang baik untuk Ramadan, dan bulan Ramadan itu jadi lebih berkah untuk mereka. Dan yang keduanya, Salsabila itu agak kata-katanya mirip-mirip dengan yang lain, tapi yang buat saya suka komennya itu, dia bilang kita harus lihat diri sendiri sebelum coba membaiki orang lain. Ya, coba menilai orang lain. Jadi kita harus lihat diri kita sendiri sebelum kita judge orang lain, or misalnya menilai orang lain seperti apa. Ya, poin yang bagus dari komen dia. Tapi komen-komen yang lain juga bahas yang aktivitas bulan Ramadan itu ibadah bagus banget sebagai contoh. Suka semuanya sebenarnya. Tapi ya untuk ikut aja deh giveaway selanjutnya. Semoga kalian juga dapat hadiah dari kita. Makasih buat yang udah berpartisipasi dalam giveaway kali ini. Semoga nanti kita bisa bikin giveaway selanjutnya lagi. Oke. Ya, kemarin kita sempat singgung tentang ateisme di Turki. Jadi kita kan tahun kemarin bahas soal mazhab, tahun ini bahas soal Islam Indonesia, Islam Turki, bahas mazhab lain dalam Islam. Tapi kita gak pernah bahas agama-agama lain. Untuk agama-agama lain, saya gak bisa kasih contoh dari Turki karena Turki kebanyakan yang percaya sama Tuhan dan agama itu kebanyakan orang Muslim. Saya tahu di Turki ada, walaupun jumlahnya sedikit, ada orang Kristen, ada orang Jewish, ada mereka juga ada. Tapi saya nggak pernah punya teman karena jumlahnya nggak begitu banyak. Tapi kita selalu lupa bahas soal orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan atau agama sama sekali. Kalau itu gimana? Ya, kalau itu gimana? Ini unik sih, salah satu topik yang menurut aku unik. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya dalam hidup aku tuh aku punya seorang teman yang ateis, terus deisme juga, dan agnostik. Dan itu unik gitu loh, untuk pertama kalinya aku punya teman yang seperti itu. Dan aku melihat sudut pandang lain dari orang yang tidak percaya agama, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Pas dia bilang dia gak percaya, kamu bilang apa? I mean it's okay. Aku tidak bisa memaksakan, oh lo tuh nggak boleh nggak percaya sama Tuhan, lo diciptain sama Tuhan, oh nggak bisa kayak gitu. Aku cuma bilang, oke, itu pilihan kamu, itu hidup kamu, jadi kamu sendiri yang menentukan kamu mau percaya dengan Tuhan atau tidak. Selama kita bisa berteman sebagai sesama manusia, it's okay buat aku, gitu loh. Untuk yang nggak percaya juga, kita nggak bisa paksa kan? Oh, nggak bisa. Kalau paksa, mungkin ada konflik antara kita sama mereka, dan itu juga bisa jadi kondisinya lebih buruk daripada sekarang.
Bicara soal ateisme, yang aku dengar, aku pernah baca di salah satu artikel di internet, katanya di Turki itu penganut ateisme beberapa tahun belakangan ini naik. Saya mau nanya nih sama orang Turki langsung, kenapa sampai naik seperti itu? Karena kan yang kita tahu Turki adalah penganut muslim terbesar ya, salah satu muslim terbesar di dunia kan ya. Itu mungkin pasti ada alasannya, jadi kita mau tahu alasannya gimana. Ada banyak penelitian juga soal ini, dan itu betul dalam 15 tahun terakhir ini jumlah penduduk yang tidak percaya sama Tuhan atau sama agama itu naik banget di Turki. Wow. Naik beberapa persen gitu. Dan angka-angkanya saya tidak hafal sekarang, tapi itu lebih banyak daripada 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Dan itu ada banyak alasan sebenarnya. Yang aku dengar katanya yang banyak menganut ateisme itu malah anak-anak muda di Turkinya. Karena apa? Itu bukan hanya terbatas Turki sebenarnya. Dunia itu berubah. Jadi sekarang kalian sudah tahu teknologi itu gimana advance, dan orang bisa nemu informasi secepat mungkin, dan orang sekarang kalau cari itu gampang banget nemu informasi. Nemu di mana? Di internet. Semuanya di internet sekarang. Tapi informasi itu belum tentu baik untuk kita kan. Jadi orang yang tidak bisa milih informasi baik atau informasi yang jelek tidak bisa pilih jalan dia sendiri juga dengan logika yang benar. Orang-orang atau anak-anak muda sekarang nemu informasi gampang banget dan nemu contoh-contoh atau selalu lihat contoh-contoh nggak terlalu baik untuk mereka sebenarnya. Jadi buka YouTube ada banyak macam orang, banyak macam cerita. Dan buka yang lain-lain, dan internet penuh dengan sebenarnya yang informasi-informasi sampah lah sebenarnya, dan bahasan sampah yang bikin orang curiga dengan diri sendiri dan agama sendiri. Ada salah satu sebabnya juga menurut aku, dari keluarga juga tidak diajarin dengan benar. Dengan benarnya itu apa? Orang tua atau ya gurunya atau guru agamanya atau ustadznya atau ya siapa aja lah yang ngajarin agama atau kepercayaan Tuhan, itu harus ajarin dengan logika juga. Karena apa? Oh, ya udah, kamu diambil dari kecil dan diajarin dan udah kamu percaya. Tapi kamu pikir kamu percaya, tapi harus nanya, kamu benar-benar percaya nggak? Atau cuman itu jadi budaya untuk kamu, itu jadi habit untuk kamu. Sholat jadi habit untuk kamu nggak tahu makna sholat itu apa. That's the point, guys. Jadi itu salah satu masalahnya, dan anak-anak itu pas jadi lebih gede, nemulah orang-orang yang berbagai macam dan informasi berbagai macam. Dan dari situ dia mulai, apa yang diajarin sampai sekarang ke saya itu sebenarnya tidak masuk akal. Mereka pikir seperti itu. Jadi itu penyebab yang paling penting menurut aku. Jadi ingat waktu aku kuliah dulu ada mata kuliah wajib yaitu pendidikan agama. Terus dosennya pertama kali masuk kelas tuh langsung nanya sama kita, Allah itu apa? Itu satu kelas langsung bereaksi dong. Kok ini maksudnya apa gitu? Ini kan pelajaran agama Islam. Kenapa kamu justru nanya tentang konsep Allah sama kita? Dan teman aku debat bla 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 bla. Tapi nggak ada satupun yang bisa menjelaskan secara logis gitu loh sama dosenku. Jadi ujung-ujungnya dosenku ya, kalian semua itu nggak pada tahu sebenarnya Tuhan itu apa dan Tuhan itu siapa gitu loh. Kita semua bertanya-tanya, kenapa sih dia nanya-nanya soal Tuhan? Kenapa sih? Itu kayak nggak penting banget nanyain. Itu kan hal yang tabu untuk ditanyakan gitu loh. Setelah aku dewasa, setelah aku mengalami banyak proses dalam kehidupan, aku mikir justru itu salah satu pertanyaan yang paling dasar yang harus diketahui oleh manusia. Misalnya kalau kita punya anak, ketika anak kita tanya Tuhan itu siapa, bagaimana kita menjelaskan secara logika gitu loh sama anak kita. Itu yang harus mereka tahu sebenarnya. Ya, aku pikir pertanyaan itu bukan pertanyaan yang tabu. Salah satu alasan yang penting sih sebenarnya ini. Jadi kita harus cari tahu juga itu kenapa kita percaya. Dan Tuhan itu apa sebenarnya, dan agama itu apa. Dan kita harus tahu dengan alasan-alasannya dan coba jadi contoh yang baik. Kalau kita nggak mau anak-anak kita juga jadi orang yang tidak percaya. Ya, orang yang tidak percaya. Karena apa? Pasti kalau kalian punya anak kamu juga bakal cari contoh yang baik. Of course. Dan kalau tidak bisa lihat ibunya atau bapaknya sebagai contoh yang baik, ya bisa percaya sama siapa lagi gitu. Aku mau bagi pengalaman, jadi beberapa teman aku yang menikah campur juga, mereka kebetulan nikahnya nggak sama yang seagama ya, jadi ada yang mu'alaf. Nggak semuanya orang Turki. Iya, nggak semua orang Turki, jadi sayangnya ada beberapa yang nggak lanjut gitu loh. Itu masalahnya karena kepercayaan. Jadi
Kalau misalnya kalian mau nikah sama orang asing, terus misalnya kalian seorang muslim, kalian nikah sama orang Eropa misalnya, karena orang Eropa kan kepercayaannya luas banget ya Beb. Gak semua orang Eropa itu Kristen, justru kebanyakan orang Eropa itu ateis. Mereka bener-bener nggak percaya sama Tuhan. Iya, ada Banyak banget yang aku tahu. Dan kebetulan teman-temanku itu suaminya juga ateis gitu loh. Aku dengar masalah mereka, terus aku nemu akar permasalahan yang sama gitu loh. Ujung-ujungnya karena kepercayaan. Jadi gini, temanku itu adalah seorang muslim yang taat, tapi muslim yang taat yang saklek. Jadi keras banget Beb. Dia nggak bisa menjelaskan dengan lembut ke suaminya. Kalau misalnya suaminya nanya kenapa aku harus sholat, ya lo harus sholat karena sholat itu perintah agama. Untuk seorang ateis, ketika kamu dikasih jawaban seperti itu tuh mereka nggak bisa masuk alasan apalagi sunat. Apalagi sunat. Nah itu pun jadi masalah loh. Salah satu contohnya tentang sunat. Ada temenku yang suaminya itu emang masuk Islam dan dia harus sunat. Nah, si suaminya itu kayak, oh aku nggak mau sunat, kenapa gue harus sunat? Nah temanku menjelaskannya udah kayak berbusa dan dia nggak bisa ngejelasin secara logika gitu. Kalau kenapa kamu harus sunat, kenapa ini. Padahal kan dia bisa menjelaskan secara kesehatan juga. Itu justru lebih sehat untuk laki-laki. Tapi itu susah banget ngejelasin konsep sunat aja gitu loh sama orang ateis. Salah satu temanku itu suaminya masuk ke Islam. Terus sempat jadi orang yang taat Beb. Malah justru lebih taat dari orang Islam itu sendiri. Tapi ada momen di mana dia akhirnya kehilangan kepercayaannya lagi sama orang Islam. Alasannya seperti yang kamu jelasin, karena dia nggak dapet contoh yang baik dari orang-orang muslim di sekitarnya. Ketemu sama orang muslim, tapi dia ngejelasin konsep yang salah tentang bagaimana seorang muslim itu bertindak gitu loh. Disitulah dia mulai berubah, disitulah dia mulai nggak percaya lagi sama Tuhan. Akhirnya dia yang mengakibatkan dia kembali lagi ke kepercayaannya dan tidak percaya Tuhan sama sekali. Temanku juga keras, dan itu bikin si suaminya tuh malah nambah keras lagi. Itu udah nggak bisa. Kalau misalnya kamu keras dan dia keras, terus kamu juga nggak bisa ngejelasin secara logis ke mereka, itu makin mental gitu loh. So, karena itulah salah satu alasannya kenapa aku nggak sanggup untuk menikah dengan seorang mu'alaf atau orang yang berbeda kepercayaan sama aku. Kenapa? Karena aku ngerasa ilmu agamaku pun juga kurang gitu loh. Jadi buat aku cari pasangan hidup yang sekufu dan seagama itu udah kayak harga mati. Dan lebih kalau bisa orang itu punya ilmu agama lebih dari aku biar dia bisa ngebimbing aku. Karena kalau aku yang membimbing jujur aku nggak sanggup guys gitu loh. Karena itu berat banget. Kita juga kadang-kadang ikut aja karena ya udah aku lihat dari bapak saya, ibu saya seperti ini dan aku jalani seperti ini juga. Itu bisa jadi budaya juga, itu juga bagus. Tapi di luar budaya juga kita harus tahu alasan-alasannya dan logikanya juga. Oke, kembali lagi ke topik ateisme di Turki. Kembali lagi ke artikel yang aku baca, itu salah satu alasan kenapa banyak ateisme di Turki karena itu masalah politik juga. Apakah benar politik di Turki itu memengaruhi orang-orang sampai mereka itu mengubah kepercayaannya gitu loh? Sebenarnya bukan hanya ateisme kan, seperti tadi kita juga bilang, jadi ada deism, agnosticism, pantheism, materialism, dan banyak-banyak gitu. Banyak banget ya. Di situ pun kita bisa lihat orang-orang yang sebenarnya gak percaya sama Tuhan atau agama itu gak bingung juga sebenarnya. Pilih apa? Ya udah, Tuhan itu menurut mereka gak ada, agama gak ada. Tapi adanya apa? Alam ini dari mana lah sebenarnya? Dibuat oleh siapa atau oleh apa? Ada unsur politiknya enggak? Ada sih sebenarnya. Karena kalau agama itu terlalu banyak tercampur sama politik, itu bisa bikin orang tersinggung lah. Misal, orang Muslim sama orang Kristen berantem terus. Atau orang yang keras agamanya dan orang yang agak nggak banyak ikut agama, atau orang sekuler banget berantem terus. Dan dari situ ada banyak orang bilang antara agama ada perang, antara pikiran ada perang. Ujung-ujungnya saya nggak mau ikut-ikutan, jadi mau netral aja, nggak mau ribut sama orang-orang seperti ini. Dan mereka bilang, kalian agama Islam itu the religion of peace. Gimana peace-nya? Saya lihat banyak orang Muslim itu mereka berantem terus, mereka keras terus, mereka omongannya nggak bisa jaga, mulutnya nggak bisa jaga, kata-katanya kasar banget. Ya itu bikin orang tersinggung dan lari dari agama ke ateisme, deisme, dan agnosticism dan lain-lainnya. Politik itu bikin atau pisah masyarakat dalam beberapa pola. Orang-orang politikus atau yang partai-partai tertentu, mereka pakai agama sebagai argumen pola pikir mereka. Ada satu partai A misal, mereka bilang, oh kita percaya sama Allah, kita ikut jalan Allah. Tapi yang lain tidak. Yang lain itu mereka orang kafir, mereka orang munafik, mereka orang gini gitu. Dan
partai B itu, pendukung partai B itu bilang, oh saya juga kayak saya dukung partai B, saya percaya juga, apa kamu bilang begini? Atau partai C bilang, kamu siapa bikin kita kafir? Kita semua percaya sama Allah, bukan hanya kamu. Dan itu bikin politik efektif juga dalam masalah ini. Orang-orang kabur dari agama dan mau netral aja. Aku tarik kesimpulan, mungkin orang-orang yang politikus itu, yang dia kuar-kuar tentang agama, justru dia itu nggak terlalu taat dalam beragama. Iya, Jadi contoh yang sedikit buruk lah untuk orang-orang di sekitarnya, yang itu mungkin bikin orang-orang jadi, kok lo ngomongin soal agama tapi lo sendiri juga nggak seberagama itu gitu loh. Dan video-video sebelumnya juga saya pernah bilang kan, ada yang coba ajarin agama ke kami di video-video yang ada banyak yang komen, tapi mereka gak bisa jaga mulutnya. Mereka bilang kalau kalian kafir, kalian munafik dan lain-lainnya, dan kalian gak tahu apa-apa, tidak sopan lah. Jadi orang muslim itu yang pertama harus sopan dulu. Dan aku lihat mereka nggak ambil contoh dari Nabi Muhammad SAW. Iya. Karena apa? Karena beliau itu sangat-sangat sopan, mungkin tersopan di dunia ini. Sebaik-baiknya contoh. Jadi kalau emang kamu mau mencontoh seorang muslim yang baik, contohlah Nabi Muhammad. Itu udah contoh paling bagus, nggak ada lagi contoh yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Dan beliau itu tidak pernah keras sama orang lain. Ya. Mereka lihat orang-orang politik berargumen agama, tapi omongannya keras banget. Dan apalagi orang-orang yang oposisi terpenjara karena nggak ikut mereka, tapi mereka masih bahas dengan keadilan dan kepercayaan dan agama. Orang pikir inilah omong kosong lah. Mereka bilang kalau Islam itu begini, saya nggak mau masuk Islam. Ya. Kita harus selalu jadi contoh yang baik untuk orang lain, sebagai orang muslim khususnya. Kita harus jadi contoh yang baik dan agak serius juga. Kira-kira ini udah viral deh, ada video ibu-ibu dancing. yang mereka nyanyi, ayo kita beribadah, tarawih. Itu jadi viral banget di Turki, dan komen-komennya saya mau sampaikan kepada kalian. Komen-komen yang saya baca di Twitter, mereka semuanya bilang, oh agama Islam kayak gini, kok di Indonesia yang orang ibu-ibu yang beragama itu seperti ini ya, nyanyi-nyanyi, joget-joget seperti itu, dan buat agama sebagai bercanda dengan agama. Itu mereka agak kaget sih. Aku juga pas pertama kali lihat, aku kaget. Nih ya, teman-teman saya pada kirim, oh kamu tahu nggak orang-orang ini? Gimana sih mereka? Gitu ya. Agak tabu sih untuk orang Turki ngelihat perempuan berjilbab terus dancing kayak gitu, kayak. Dan lagu Blackpink dibuat untuk panggilan untuk tarawih dan ibadah. Ya udah, mungkin tujuannya baik, tapi mungkin eksekusinya kurang. Kenapa dalam bentuk inilah? Aku tahu orang Indonesia agak suka yang lucu-lucu sih. Show di TV juga ada show-show tentang agama, tapi agak lucu. Dikemasnya Dan aku lebih beberapa kali ikut yang agama-agama untuk Maulid Nabi, sebenarnya pengajian, dan ustadz-ustadz yang datang kebanyakan itu lucu-lucu. Mereka pikir ya lebih menarik, tapi kadang-kadang kita harus serius juga sih, biar orang tahu sisi seriusnya agama itu bagaimana gitu. Kesimpulannya, bagi seorang yang beragama ya, kalau emang kita mau nunjukin agama kita itu begini, ya tunjukinlah dengan cara yang baik gitu loh, sehingga orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal agama kita itu jadi kayak ngelihat sisi baiknya. Oh ternyata Islam itu agama yang begini ya, oh ternyata Kristen itu agama yang begini, oh ternyata Hindu itu kayak gini, dan bla bla bla. Itu jadi bikin orang lebih respect sama kamu, ketimbang kamu kor-kor, oh agama gue itu kayak gini, agama gue itu kayak gitu, tapinya kelakuannya tuh nggak mencerminkan orang yang beragama gitu loh. Jadi it's better kamu doing something good dibanding kamu ngomong soal agama kamu tapi kamu nggak melakukannya dengan baik gitu. Berteman dengan siapa aja, hal yang baik yang aku ambil dari teman-temanku yang ateisme, yang deisme, yang agnostik, justru kadang aku ngelihat mereka tuh jauh lebih kelihatan beragama dibanding orang beragama itu sendiri. Ini ya pengalaman pribadi gitu. Mereka tahu loh caranya gimana respect satu sama lain. Aku jadi mikir, kok lo nggak percaya Tuhan, tapi gue ngeliat lo tuh kayak malah justru lebih kayak beragama dibanding orang-orang beragama yang gue kenal gitu loh. Itu pernah aku baca penelitian sih, Bet. Oh ya? Ada penelitian soal di daerah apa di Indonesia yang kehidupan sehari-harinya paling sesuai dengan agama Islam. Oh ya? Kamu tahu nggak di mana? Di Bali? Bali. Oke. Sebenarnya banyak kan agama Hindu kan? Iya. Aneh banget. Jadi sebagai orang Muslim kita harus jadi orang Muslim bener lah. Yep. So, interaksilah sama siapapun di dunia ini, mau dia orang Muslim, mau dia orang Kristen, mau dia ateis, bla bla bla.
it's okay. Dan interaksilah dengan cara yang baik gitu loh. Ya, jadi contoh yang baik. Karena di dunia ini nggak cuma satu golongan aja yang hidup gitu. Banyak sekali agama atau kepercayaan yang lain yang hidup di dunia ini gitu loh. Dan itu yang membuat manusia itu unik. Semoga ambil yang baik dari kami, video kami. Dan ingat, kami itu di sini nggak bermaksud untuk judging satu agama atau kepercayaan, ini cuman kayak pure logika kami berdua dan semoga bisa diterima sama kalian semua. Betul, kalau ada komen-komennya silakan tulis di bawah. bawah. Dan sekali lagi, congrats untuk Ayom Prativi Sama Belinda. sama Belinda Salsabila. Tunggu ya kadonya. Iya, kontak ya, jangan lupa. Oke, alamat, nomor handphone, karena itu untuk pengiriman butuh, dan lain-lainnya lah. Oke, jadi segitu dulu video dari kami. Kalau ada salah-salah minta maaf dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Ibadah. Selamat hari Gurus.